Selamat pagi dan shalom. Salam sukacita untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan Harian Toraya edisi Selasa 20 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkatilah firman-Mu ini agar dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah yang menjadi doa anak-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Lembaga Alkitab memberikan judul Allah yang hidup dan berhala-berhala. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa, dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dengung. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Itulah sebagian dari firman yang telah kita baca dan dengarkan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah penyembahan yang benar. Dalam bahasa Toraya, Kamenomban Tongan. Salah satu tantangan besar dalam kehidupan beragama orang Israel adalah penyembahan berhala. Bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Israel mempraktekkan penyembahan berhala dalam berbagai bentuk. Mereka membuat patung sebagai gambaran dewa-dewi yang disembah, serta percaya kepada tanda-tanda alam yang ada di langit dengan pemahaman yang mereka buat sendiri. Hal inilah yang mempengaruhi orang Israel sehingga mereka ikut melakukan dan mempercayainya. Alkitab penyembahan kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang berkuasa diabaikan, bahkan dicemari. Untuk itulah, Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan pengajaran dan peringatan atas praktik penyembahan berhala yang sudah merasuki umat Tuhan. Nabi Yeremia dengan tegas menyebut perbuatan mereka sebagai sesuatu yang bodoh dan dengung, karena menyembah buatan tangan manusia sendiri. Patung yang dibuat dan disembah adalah benda mati yang tanpa jiwa dan perasaan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nabi Yeremia mengingatkan orang Israel
bahwa kekuasaan Tuhan adalah kekuasaan yang melampaui segala kuasa yang ada. Kekuasaan tersebut telah terbukti dalam sepanjang sejarah, yang tidak hanya dilihat dan diketahui oleh orang Israel, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain dan menggentarkan banyak bangsa. Kekuasaan Tuhan tidak dapat disejajarkan dengan kuasa apapun, termasuk berhala sebagai hasil cipta tangan manusia. Karena itu, ibadah dan penyembahan yang benar adalah ibadah yang hanya ditunjukkan kepada Allah berdasarkan ketetapan-ketetapan Allah di dalam firman-Nya. Amin. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dan sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami pada pagi hari ini. Engkau tuntun dan sertai kami dalam melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Inilah yang menjadi doa anak-Mu. Haleluya. Amin.